Mohon Bu sebelumnya izin untuk mengambil rekaman dulu Bu ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Nah, jadi di sini kesulitan apa sih Bu yang Ibu rasakan pada saat pembelajaran? Ya, jadi saya sudah mencoba nih Pak pembelajaran berdiferensiasi, karena kan kita kemarin habis belajar juga ya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya coba terapkan di kelas saya, kebetulan di kelas 8, siswanya juga lebih dari 20, itu ada 26 siswa. Jadi saya coba tuh ada diferensiasi konten dan diferensiasi produk yang saya lakukan. Diferensiasi konten itu ada macam-macam sumber belajar yang saya sediakan. Ada yang berbentuk PowerPoint, ada yang berbentuk artikel. Saya perbolehkan juga mereka membaca langsung dari buku paket. Terus setiap kelompok itu saya bedakan juga produknya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Saya di kelompok 1 itu karena kemampuan mereka lebih ke hitungan, maka mereka lebih fokus untuk menyelesaikan soal-soal hitungan misalnya. Kalau kelompok yang kedua ini masih baik secara akademis itu agak kurang, apalagi masalah hitungan, mereka membuat peta konsep saja. Ada juga kelompok yang memang membuat makalah, laporan dari hasil studi literasi. Tapi menurut saya masih belum maksimal apa yang saya lakukan gitu Pak. Jadi begitu ya, menurut saya itu sudah bagus. Nah, di sini coba saya bertanya lagi kepada Ibu. Menurut Ibu, apa yang perlu Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi tadi? Nah, itu Pak. Jadi kan saya ini masih kesulitan gitu. Apakah diferensiasi yang saya berikan ini sesuai atau belum gitu dengan kebutuhan siswa saya? Karena saya merasa gini, bisa jadi hasil yang kurang maksimal ini karena memang yang saya berikan itu belum sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Contoh, misalnya diferensiasi konten, mungkin masih belum sesuai dengan minat. Bisa jadi kan kalau anak sekarang tuh lebih senangnya video mungkin ya Pak ya, lebih senang nontonnya video. Mungkin seharusnya saya menyediakannya sumber belajar dalam bentuk video. Mungkin ada anak-anak saya yang sebenarnya kinestetik gitu, jadi kan berarti nggak bisa kalau hanya sekedar membaca, berarti mereka butuh memang ada aktivitas, berarti perlunya mungkin percobaan gitu ya, atau ada aktivitas fisik lah intinya. Begitu juga dengan yang auditori, berarti mereka perlu ada musik gitu ya, ada musik di kelas gitu untuk membantu mereka memahami pelajaran. Nah, di sini Pak kesulitan saya sepertinya masih belum bisa menentukan diferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan murid saya. Oke, jadi begini Bu. Menurut Ibu, ada nggak ide dari Ibu sendiri untuk mengembangkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi tadi? Nah, kan intinya tuh saya tuh harus bisa menyesuaikan ya Pak ya. Antara diferensiasinya dengan kebutuhan peserta didiknya. Misalnya saya ngoyo nih sampai bikin diferensiasi produk, ternyata yang saya tawarkan, tugas yang saya tawarkan tidak sesuai dengan keinginan anak-anak murid saya. Mungkin ini yang terjadi saat ini lah, jadi hasilnya makanya tidak maksimal. Mungkin saya perlu ini Pak, perlu cara untuk menentukan kebutuhan dasar murid-murid saya ketika belajar, mungkin itu Pak. Jadi di sini untuk menentukan cara tadi, ide tadi, hal yang seperti apa Bu? Contohnya kayak mungkin Ibu memerlukan apa tadi, asesmen diagnostik ya? Iya. Kira-kira kalau ya rencananya gitu Pak. Rencananya saya mau melakukan asesmen diagnostik. Nah, mana asesmen diagnostik nanti kan banyak Pak ya prosesnya. Dari membuat pertanyaannya, baik kan ada beberapa pertanyaan nanti, ada pertanyaan yang akademis dan non akademis. Ini saya masih agak sedikit kurang, jadi saya memang masih harus belajar lagi sih Pak. Dari kan ada beberapa platform Merdeka Mengajar itu juga ada ya Pak ya di situ ya.
tentang asesmen diagnostik, rencana saya mau belajar lagi, kemudian mau melaksanakan itu memang Pak di kelas asesmen diagnostik tadi. Bagus nih. Jadi ibu tadi mencoba melakukan asesmen diagnostik, di mana di situ nanti kan ibu menggali dari minat dari anak-anak tersebut ya. Iya. Nah, sekarang kapan rencana ibu melakukan asesmen tersebut? Iya, jadi kan ini saya ngerasanya sangat penting nih, harus Iya. segera dilakukan gitu. Supaya saya bisa tahu juga bagaimana kesiapan belajar murid saya, sampai mana pemahaman dia, kemudian bagaimana sih gaya belajarnya, apakah rata-rata semuanya visual ataukah auditori atau kinestetik, itu juga saya perlu tahu. Kemudian profil belajarnya juga, terus bagaimana lingkungan belajar yang nyaman buat Ya. mereka belajar, itu perlu saya ketahui secepatnya. Jadi rencananya minggu depan Pak saya mau melaksanakan asesmen diagnostik, berarti mulai malam ini saya sudah harus mempelajari lebih dalam tentang asesmen diagnostik, kemudian menyusun pertanyaannya. Ya. Kemudian hari Selasa rencananya mau melaksanakan asesmen diagnostik di kelas 8. Baik, jadi rencana ibu akan mencoba melakukan kegiatan asesmen diagnostik. Nah, jadi gini Bu, untuk memastikan kegiatan pembelajaran yang terdiferensiasi tadi berjalan dengan lancar, yang dengan cara melakukan asesmen tadi, ada nggak rencana ibu mungkin untuk berdiskusi dengan rekan sejawat atau dengan kepala sekolah? Nah, rencananya gini Pak, kan ini ada kebutuhan yang sama ya Pak ya, kebutuhan yang sama untuk mengenali profil belajar, kemudian gaya belajar murid. Rencananya sih untuk menyusun pertanyaannya mau kolaborasi sama kawan yang mengajar IPS. Nah, untuk pelaksanaannya kami tetap koordinasi dengan kepala sekolah. Ya, jadi hari Senin itu rencananya mau menghadap kepala sekolah, mau berkoordinasi bahwa saya merencanakan melaksanakan kegiatan asesmen diagnostik ini. Kemudian Selasa dilakukan, di hari Selasa itu juga bisa langsung dilaporkan ke kepala sekolah bagaimana hasilnya. Baik. Jadi setelah kita berdiskusi ini Bu, diskusi panjang lebar mengenai masalah yang ibu ceritakan tadi dengan saya, sekarang bagaimana perasaan ibu mengenai permasalahan yang ibu rasakan tadi? Saya lega Pak, Ya. lega dan mudah-mudahan ini solusi ya Pak ya, Ya. karena memang pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita butuh effort yang besar, butuh persiapan yang panjang gitu, butuh tenaga ekstra intinya ya daripada kita melaksanakan pembelajaran yang biasanya. Jadi ketika hasilnya tidak sesuai harapan, kok bikin down gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah melakukan asesmen diagnostik, Ya. saya bisa menentukan diferensiasi yang sesuai untuk pembelajaran murid-murid saya. Mudah-mudahan Bu ya. Iya, Jadi Pak. setelah kita berdiskusi, mudah-mudahan pembelajaran ibu jadi menarik dan mudah-mudahan pembelajarannya bisa dicapai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Amin. Ya, terima kasih banyak ya Pak Win. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, silakan duduk Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Nah, Ya, terima kasih banyak ya Pak Win. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.